dan definisi dari parabola. Pertama, kita membahas tentang definisi irisan kerucut terlebih dahulu karena ini ada kaitannya dengan parabola. Irisan kerucut sendiri merupakan kumpulan titik-titik sehingga perbandingan jaraknya ke titik tertentu dengan jarak ke garis tertentu itu tetap. Di sini ada kata-kata perbandingan jaraknya tetap. Jadi terdapat nilai perbandingan atau bisa disebut juga dengan nilai eksentrisitas. Nah, nilai eksentrisitas dari parabola sendiri sama dengan 1. Oke. Selanjutnya, parabola merupakan salah satu dari irisan kerucut karena parabola dapat diperoleh dengan mengiris kerucut secara miring sampai mengenai alas kerucutnya. Parabola adalah tempat kedudukan titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap sebuah titik dan sebuah garis tertentu. Kenapa bisa dibilang seperti ini? Kita bisa lihat di gambar contohnya sini, ketika hasil kerucut dipotong secara miring hingga mengenai alas kerucutnya. Di sini kita bisa melihat ada gambar parabola. Parabola sendiri itu berbentuk kurva terbuka yang tetap. Ada titik tertentu sini yang dimaksud adalah titik fokus atau titik api yang bisa dilakukan dengan huruf F, dan garis tertentu sini yang dimaksud adalah garis direktris atau garis arah yang dilakukan dengan huruf G. Sebelumnya, titik fokus itu terletaknya selalu ada di dalam parabola itu sendiri dan garis direktris selalu ada di luar parabola itu sendiri. Dijelaskan tadi bahwa kedudukan titik-titik di parabola ini memiliki jarak yang sama terhadap titik fokus dan garis direktrisnya atau garis arahnya. Di sini bisa dibuktikan dari yang pertama kita ada titik P atau puncak parabolanya. Titik P ke garis G itu jaraknya 10 cm. Dan ini pasti jarak dari titik P ke titik F atau titik fokusnya juga sama 10 cm. Bisa kita coba lagi dari titik ini, kita namakan titik ini misalnya titik A. Nah, titik A ini arah ke titik fokusnya dan arah titik A ini ke garis direktrisnya itu sama. Jadi ini bisa kita lakukan juga dengan seperti ini, saya kasih tanda karena dia memiliki jarak yang sama, yaitu sekitar 30 cm. 30 cm, sini juga 30 cm. Selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur dari parabola sendiri. Unsur-unsur dari parabola yang pertama dan yang kedua sudah kita bahas di definisi, yaitu ada titik F atau titik fokus dan garis G atau garis direktris. Selanjutnya di sini kita juga memiliki unsur-unsur lainnya. Yang pertama ada sumbu simetri. Sumbu simetri ini adalah garis yang membagi dua parabola, tapi parabolanya harus sama besar. Jadi titik X ini membagi parabola di tengah-tengah, yang artinya bagian atas itu sama dengan bagian bawah. Jadi besarnya sama. Yang kedua ada puncak parabola atau vertex. Puncak parabola itu letaknya ada di sini. Ini bisa juga disebut titik yang dilewati oleh tadi sumbu simetris yang membelah, jadi puncaknya. Selanjutnya ada latus rectum atau busur dari parabola yang melewati titik F terkecil ya. Di sini latus rectumnya sudah digambar dari L1 ke L2, ini terkecil tapi memenuhi syarat, yaitu melalui titik F atau titik fokusnya. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis parabola. Jenis-jenis parabola dibagi menjadi dua, yaitu ada horizontal dan vertikal. Jenis parabola yang pertama, di sini ada horizontal. Horizontal itu parabola yang bentukannya ke kanan maupun ke kiri. Di sini memiliki garis arah atau garis direktris yang bentuknya vertikal, jadi garis direktrisnya itu yang ini, yang warna hitam, dan memiliki sumbu simetri yang horizontal. Jadi sumbu simetrinya horizontal. Tentu saja titik F itu selalu berada di sumbu simetrinya, jadi dia karena sumbu simetrinya horizontal, jadi dia terbukanya antara ke kanan atau ke kiri.
Selanjutnya di sini ada jenis yang kedua yaitu vertikal. Yang vertikal ini bedanya sama horizontal, dia terbukanya ke arah atas maupun ke arah bawah. Karena letak sumbu simetrinya itu horizontal, jadi titik F itu kan berada di sumbu simetri, sehingga parabola itu cuma ada dua pilihan, dia mau menghadap ke atas ataupun mau menghadap ke bawah. Dan di sini posisi garis arah atau garis direktrisnya itu vertikal yang warna hitam. Persamaan parabola. Yang pertama, persamaan parabola dengan titik pusat 0,0 dan melalui garis X dan Y. Sumbu Y merupakan sumbu simetri. Dari gambar di samping, maka dapat disimpulkan atau maka berlaku. Yang pertama, persamaan parabolanya adalah X kuadrat sama dengan 4PY. Yang kedua, titik fokus. Titik fokusnya adalah 0,P. Dan yang ketiga, persamaan direktis. Persamaan direktisnya adalah Y sama. Ini saya akan menjelaskan contoh soal tentang parabola vertikal dengan titik puncak O 0,0. Diketahui persamaannya adalah X kuadrat sama dengan 4PY. Dengan contoh soal, tentukan persamaan parabola yang berpuncak di O 0,0 dengan persamaan garis direktis Y sama dengan 3. Diketahui grafiknya adalah Y dengan sumbu Y sama dengan 3. Dengan titik puncak 0,0, kemudian diperoleh persamaan Y sama dengan min P. Y nya tadi diketahui sama adalah min 3, jadi P sama dengan 3. Nah, grafik ini termasuk kedalam grafik parabola terbuka ke atas. Diperoleh persamaan dari X kuadrat sama dengan 4PY. Tadi sudah diketahui adalah P sama dengan 3, jadi tinggal disubstitusikan P ke dalam rumus ini. Jadi X kuadrat. Yang kedua yaitu tentukan koordinat puncak yang titik fokus pada X kuadrat sama dengan min 8y. Jadi kita akan menggambar grafiknya terlebih dahulu. Jadi gambar grafiknya nanti akan seperti ini. Gambar grafiknya yaitu grafik vertikal terbuka ke bawah dengan titik fokus 0,min P dan titik puncaknya di 0,0 akan diperoleh persamaan yaitu X kuadrat min 4PY. Kemudian dengan soal X kuadrat sama dengan min 8Y, memakai persamaan X kuadrat sama dengan min 4PY. Jadi min 4 ini dikalikan berapa agar mendapatkan hasil min 8Y. Jadi X kuadrat sama dengan min 4 dikali 2Y. Diperoleh puncak yaitu 2. Jadi titik puncaknya dan titik fokusnya min 2. Min 2 ini didapatkan dari ini. Panjang garis BF sama dengan garis DC. Untuk mencari persamaan, kita menggunakan rumus jarak dua titik, yaitu BF sama
dengan BC. Koordinat titik BF yaitu akar XF min XB dikuadratkan ditambah YF min YB dikuadratkan. Untuk BC-nya kuadrat akar XC min XB dikuadratkan ditambah YC min YB dikuadratkan menjadi akar P min XB dikuadratkan ditambah 0 min YB dikuadratkan sama dengan akar min P min XB dikuadratkan ditambah YB min YB dikuadratkan. Kedua ruas dikuadratkan untuk menghilangkan akarnya. Maka diperoleh P kuadrat min 2PXB plus XB kuadrat plus YB kuadrat sama dengan P kuadrat min 2PXB plus XB kuadrat. Di kedua ruas sama-sama mempunyai P kuadrat, maka dihilangkan. Jika XB kuadratnya dihilangkan, maka diperoleh min 2PXB plus YB kuadrat sama dengan 2PXB. Min 2PXB dipindah luaskan menjadi YB kuadrat sama dengan 4PXB. B-nya sama-sama dihilangkan, maka rumusnya menjadi Y kuadrat sama dengan 4PX. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari sumbu X merupakan sumbu simetri, yaitu Y kuadrat sama dengan 4PI. Contoh soal yang pertama yaitu menentukan untuk persamaan parabola Y kuadrat sama dengan 4PI. Bagaimana bentuk parabolanya jika yang A P-nya lebih dari 0, kemudian yang B P-nya kurang dari 0. Jawabannya yang A P lebih dari 0, yaitu persamaannya yang tadi Y kuadrat sama dengan 4PI. 4PI-nya ini dipindah luas ke kiri menjadi 1/4 P dikali Y kuadrat sama dengan X. X sama dengan 1/4 P kali Y kuadrat menjadi 1/4 P lebih dari 0. Untuk gambarnya melengkung menghadap ke kanan. Untuk yang B, kebalikan dari yang A. Tadi diketahui yang B P-nya kurang dari 0 dan persamaan Y kuadrat sama dengan 4PX. 4PX-nya dipindah ke kiri menjadi 1/4P dikali Y kuadrat sama dengan X. Kemudian dibalik menjadi X sama dengan 1/4P dikali Y kuadrat. Dapat disimpulkan menjadi 1/4P kurang dari 0. Untuk gambarnya menjadi melengkung ke kiri karena dari soalnya P-nya kurang dari 0. Kemudian ada contoh soal yang kedua, yaitu soalnya tentukan persamaan dari simbol parabola X plus 1 kuadrat sama dengan 4 Y-1 di titik 3,5. Kita dapat diketahui X1-nya itu 3 dan Y1-nya itu 5. Kemudian alfanya itu min 1 dari persamaan X plus 1, yaitu X plus 1 sama dengan 0, X-nya yaitu jadi min 1. Kemudian betanya yaitu dari Y min 1. Y min 1 sama dengan 0, Y sama dengan 1. Kemudian kita dapat mencari nilai P-nya. Nilai P-nya yaitu 4P sama dengan 4. P-nya menjadi 4 bagi 4 sama dengan 1. Kemudian setelah itu kita substitusikan menjadi 3/1 kuadrat sama dengan 4 dikali 5 min 1. Hasilnya 16 sama dengan 16, jadi itu kanan kiri jumlahnya 16, isinya 16. Kemudian didapatkan rumus X1 min alfa dikali X min alfa sama dengan 2P dikali Y plus Y1 dikurangi 2 beta. Kemudian dari rumus itu kita dapat masukkan nilai-nilainya. X1 nilainya 3,
dikurangi alfa. Alfanya itu min 1. Min ketemu min jadi positif 1. 3 plus 1. Kemudian X-nya tetap dikurangi alfa. Alfanya min 1. Min sama min positif menjadi X plus 1. Kemudian 2 kali P. P-nya yaitu didapatkan 1. Menjadi 2 kali 1 tetap 2. Kemudian Y-nya turun. Ditambah Y1-nya tadi 5. Dikurangi 2. Beta-nya 1. 2 kali 1 tetap 2. Kemudian hasilnya 4 kali X plus 1 sama dengan 2 kali Y plus 3. Kemudian ini dapat disederhanakan menjadi 2 dibagi 2 dan ini dibagi 2 menjadi 1. Didapatkan hasil 2X plus 2 sama dengan Y plus 3. Kemudian hasil akhirnya yaitu 2X min 1 sama dengan Y. Dan dibalik menjadi Y sama dengan 2X min 1. Menjelaskan tentang persamaan parabola. Nah, persamaan parabola ini itu persamaan parabola yang bentuknya itu vertikal. Kenapa bisa vertikal? Karena sumbu simetrinya ini X sama dengan A, jadi disebutnya vertikal. Nah, kalau yang ini itu tuh sumbu simetrinya. Terus L, A, B plus P ini titik untuk mencari titik fokus. Terus A, B di sini itu titik puncaknya. Terus kalau ini tuh garis direktris itu semacam garis yang sejajar gitu loh. Gitu. Terus kalau yang bawah ini rumus untuk mencari persamaan parabola. Jadi ada X min A kuadrat sama dengan 4B Y min B. Kalau yang ini tuh titik puncaknya tuh yang di sini dengan B ini. Selanjutnya rumus untuk mencari garis direktrisnya atau sumbu direktrisnya itu ini, rumusnya ini. Ini tuh Y, ini tuh kayak garis Y, ini garis X. Nah ini tuh rumus kalau yang Y ini rumus untuk mencari garis direktrisnya. Gitu. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari persamaan parabola dengan X sama dengan A. Persamaan parabola dengan X sama dengan itu merupakan parabola vertikal. Contoh soalnya yaitu sebuah parabola mempunyai titik puncak yaitu P 2,4. Tentukan persamaan parabola, titik fokus, dan persamaan garis direktriksnya. Yang pertama kita cari dulu persamaan parabolanya. Karena tadi merupakan parabola vertikal, kita menggunakan rumus persamaan parabola yaitu X min A kuadrat sama dengan 4P Y min B. Langsung saja kita masukkan dengan A dan B yaitu pada titik ini, yaitu A sebagai 2 sebagai A dan 4 sebagai B. Kita masukkan ke dalam rumusnya yaitu X min 2 kuadrat sama dengan 4P Y min 4. Karena di sini ada P dan P-nya belum kita ketahui, kita cari dulu P-nya. Itu A plus P sama dengan 4. A-nya tadi 2 plus P 4, P sama dengan 4. Ini duanya kita pindah luaskan ke sebelah kanan, yaitu menjadi min 2.
Jadi P-nya adalah 2. Kita tulis lagi X min 2 kuadrat sama dengan 4. Karena P-nya sudah diketahui, kita masukkan ke sini. Jadi 4 kali 2 Y min 4. X min 2 kuadrat sama dengan 8 Y min 4. Jadi ini persamaan parabola dengan titik puncak 2,4. Yang kedua, kita mencari titik fokusnya. Untuk mencari titik fokus, kita mempunyai rumus yaitu A, B plus P. Langsung masukkan saja. A-nya tadi 2, B-nya tadi 4, dan P-nya tadi 2. Jadi untuk titik fokusnya kita temukan yaitu 2,6. Dan yang terakhir kita mencari persamaan garis direktris. Dengan rumus Y sama dengan B min P. Y sama dengan B-nya tadi 4 dan P-nya tadi 2. Jadi kita menemukan persamaan garis direktrisnya yaitu Y sama dengan 2. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Di sini ada grafik parabola dengan suhu simetrisnya adalah Y sama dengan B dan titik puncaknya adalah X, Y. Dan di sini adalah faktor. Jadi faktornya adalah A plus P, B. Untuk mencari faktornya adalah dengan rumus A plus P, B. Garis direktris dengan rumus X sama dengan A min P. Untuk mencari garis direktrisnya dengan rumus ini X sama dengan A min P. Dan persamaan parabolanya ini adalah Y min B kuadrat sama dengan 4P X min A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal dari persamaan parabola dengan sumber simetris Y sama dengan min B. Tentukan persamaan parabola yang mempunyai titik puncak dan titik fokus F berturut-turut yaitu P sama dengan 2,3 dan F 4,3. Kemudian tentukan pula panjang rektum dan direksinya. Sini diketahui titik puncaknya P sama dengan 2,3 dan titik fokusnya 4,3. Maka diperolah P sama dengan 4 min 2 sama dengan 2. P diperolah dari rumus A plus P, G. A plus P, G ini diturunkan menjadi rumus A plus D sama dengan 4. A sama dengan 2 dan B sama dengan 3. 2 plus 4 sama dengan 2 plus P sama dengan 4. P sama dengan 4 min 2. P diperolah sama dengan 2. Selanjutnya, menghitung persamaan parabola dengan rumus Y sama dengan B kuadrat 2 sama dengan 4P X min A. B kita turunkan dan nilai B yaitu 3 kuadrat 2 sama dengan 4 nilai P 2 dikali X min 2 dan diperoleh persamaan Y min 3 kuadrat sama dengan 8 X min 2. Selanjutnya yaitu mencari panjang rektumnya dengan rumus 4 P sama dengan 4 kali 2. P ini merupakan harga mutlak dari P. Diperoleh nilai 8. Selanjutnya yaitu persamaan direktriksnya dengan rumus X sama dengan A min P. X sama dengan 2, min 2 sama dengan 0.